guy. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Daniela Speranza Restory Axiometi dengan NIM belakang 207. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika dan parametrik. Statistika dan parametrik merupakan uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter atau tidak bergantung pada populasi. Dapat disebut juga sebagai metode bebas distribusi karena tidak bergantung. Selanjutnya kita masuk pada bagian pengujian statistika dan parametrik. Di pengujian statistika dan parametrik itu ada jenis data. Jenis data dibagi menjadi 2, yaitu nominal dan ordinal. Setelah itu bentuk hipotesis ada 4, deskriptif, komparatif 2 kelompok sampel, komparatif lebih dari 2 kelompok sampel, dan asosiatif. Yang pertama yang saya mau uji yaitu uji binomial. Langsung aja ke uji binomial. Contoh soal yang pertama, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pilihan mahasiswa setelah lulus bekerja apakah kerja kantoran atau berwirausaha. Ternyata dari 50 sampel yang diperoleh, 40 orang memilih kerja kantoran dan 10 orang memilih berwirausaha. Maka hipotesisnya saya tulis untuk hipotesis nolnya, jumlah mahasiswa memilih kerja kantoran dan berwirausaha adalah sama. Hipotesis alternatifnya, jumlah mahasiswa memilih kerja kantoran dan berwirausaha adalah berbeda. Langsung masuk ke SSPS-nya tadi. Nah, di sini kita tulis jenis pekerjaan. Setelah itu desimalnya pilih yang 0. Terus values-nya tuh untuk kode 1 itu kerja kantoran. Terus kita add kode 2 untuk berwirausaha. Terus kita add, lalu klik OK. Terus pindah ke data view. Nah, di sini jenis pekerjaan tadi kita masukkan kode tadi. Kode 1 tadi kan kerja kantoran. Itu kita tulis dari nomor 1 sampai 40. Karena tadi yang memilih kerja kantoran ada 40. Terus untuk kode 2 itu berwirausaha. Dari nomor 41 sampai 50. Karena tadi kan yang memilih berwirausaha ada 20. Ada 10. Nah, setelah itu masuk ke kode 2. Setelah seperti ini, langsung ke analyze dan parametric test, legalisir dialog, binomial. Setelah itu pindahkan jenis pekerjaan ke test variable list. Terus klik OK. Maka jadinya seperti ini. Terus untuk kategorinya ada kerja kantoran dan berwirausaha. Kerja kantoran tadi kan ada 40. Berwirausaha ada 10. Maka total semua 50. Terus offset profnya untuk kerja kantoran 0,80. Untuk berwirausaha 0,20. Test profnya untuk kerja kantoran adalah 0,50. Exasic to toiletnya tuh ada 0,000. Maka interpretasinya itu menyimpulkan bahwa 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka HO-nya ditolak. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua dari uji binomial. Suatu penelitian dilakukan pada 20 orang sampel untuk mengetahui apakah brand ambassador dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli produk atau tidak. Hasilnya menyatakan bahwa 8 orang membeli karena pengaruh brand ambassador sebuah produk dan sisanya tidak berpengaruh. Maka hipotesisnya itu untuk H0-nya tuh jumlah brand ambassador dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli produk atau tidak adalah sama. H-nya jumlah brand ambassador dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli produk atau tidak adalah berbeda. Masuk ke SSPS-nya tadi, setelah itu ke variable view, setelah itu tulis pengaruh brand. Terus desimalnya tuh 0. Values-nya tadi kan yang kode 1 tadi untuk berpengaruh. Terus kita add
kode 2 untuk yang tidak berpengaruh. Terus kita add, lalu klik OK. Setelah itu pindah ke data view. Ini pengaruh brand tadi kan ada yang berpengaruh tadi kan ada 8, maka kita tulis kode 1 tadi kan pengaruh. Jadi tulis dari nomor 1 sampai nomor 8. Itu untuk kode 1. Terus sisanya untuk kode nomor 2. Pertama yang berpengaruh. Nah, setelah itu sisanya untuk kode 2 dari nomor 9 sampai 20. Nah, setelah seperti ini, masuk aja ke analyze kayak tadi. Dan parametric test, legalisal dialog, binomial. Terus pindahkan pengaruh brand ke test variable list. Terus klik OK. Nah, maka muncul seperti ini. Yang berpengaruh tadi ada 8, dan yang tidak berpengaruh tadi ada 12. Jadi total semua itu 20. Untuk observe profit yang berpengaruh itu 0,40, untuk yang tidak berpengaruh ada 0,60. Test profit untuk yang berpengaruh 0,50, ekstatik to Thailandnya tuh 0,503. 0,503 ini kan lebih besar dari 0,05, maka interpretasi AO-nya tuh diterima. Selanjutnya kita masuk ke soal untuk uji G kuadrat sampel tunggal. Soal yang ketiga, suatu penelitian diadakan untuk mengetahui media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja. Dari sampel yang didapatkan, data 23 orang sering menggunakan Instagram, 22 orang sering menggunakan TikTok, dan 15 orang sering menggunakan Twitter. Selanjutnya untuk hipotesisnya, yang pertama ada hipotesis 0, itu media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja adalah sama. Yang kedua, hipotesis alternatif, media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja adalah berbeda. Terus kita tulis di sini jenis media sosial. Lalu jumlahnya. Terus desimalnya itu 0. Tuh. Terus untuk values-nya tadi kode 1 untuk Instagram. Setelah itu kode 2 untuk TikTok. Terus kita add. Setelah itu untuk kode 3 itu Twitter. Add, terus OK. Lalu pindah ke data view. Jenis media sosial tadi untuk kode 1 itu Instagram, kode 2 TikTok, kode 3 Twitter. Terus jumlahnya tadi itu untuk Instagram itu ada 23, TikTok 22, Twitter 15. Jadi 23, 22, 15. 23, 22, 15. Setelah itu ini kita ke data, wages, terus yang kita pindahkan itu jumlah. Jadi terus pertama tuh kita pilih wages by, terus klik jumlah, terus kita pindahkan ke frekuensi variabel, terus klik OK. Lalu seperti ini. Terus kembali ke tadi lagi. Lalu kayak tadi lagi, klik analyze, non-parametric test, legalisal dialog. Tadi kan uji G kuadrat. Jadi kita pilih uji G square. Terus yang kita pindahkan tuh media sosial ke test variable list. Terus kita from data. Terus kita klik OK. Maka jadi kayak begini. Terus untuk frekuensinya, itu untuk Instagram ada 23, TikTok 22, Twitter 15, maka total semua 60. Ada expect-nya, Instagram 20, ini semuanya sama, ada residualnya juga. Setelah itu ada tes statik. Di Chi-square tuh ada 1,900, terus ada DF-nya tuh 2, asymptotic-nya tuh 0,387. 0,378 tuh lebih besar dari 0,05.
maka HO-nya diterima, HA-nya ditolak. Jadi kesimpulan bahwa media sosial yang paling sering digunakan antara Instagram, TikTok, dan Twitter adalah sama. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat di uji C kuadrat sampel tunggal. Itu sebuah kedai kopi ingin mengetahui varian rasa kopi yang digemari oleh konsumennya. Data diperoleh sebanyak 150 responden dengan perincian 60 orang menyukai americano, 50 orang menyukai cappuccino, dan 40 orang menyukai hazelnut latte. Selanjutnya kita ke SSPS-nya tadi. Kita buat ulang. Nah, di sini kita pilih variable view, terus pilih ketik varian rasa kopi. Terus jumlah. Ini sama kayak tadi. 0. Jumlahnya juga 0. Terus values-nya tadi tuh kode 1 tadi untuk kode 1 tadi untuk americano, kode 2 untuk cappuccino, kode 3 untuk hazelnut. 1 americano, add, terus kode 2 untuk cappuccino, add, terus kode 3 untuk hazelnut. Terus kita terus klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita ke data view. Terus ini ada varian rasa kopi, terus jumlahnya. Varian rasa kopi tadi kan kode 1 tadi untuk americano, kode 2 untuk cappuccino, kode 3 untuk hazelnut latte. Setelah itu jumlahnya tadi 60, 50, dan 40. Oke. Setelah itu ke data, widgets, terus pindahkan ini jumlah tadi. Pertama-tama kita pilih widgets by, terus jumlah kita pindahkan ke frekuensi variabel, terus klik OK. Setelah itu kita ke analyze, terus non-parametric test, legalistic dialog, pilih T-score. Terus varian rasa kopi kita pindahkan ke test variable list, terus klik OK. Maka totalnya seperti begini. Untuk frekuensinya tuh americanonya ada 60, cappuccino 50, hazelnut latte-nya 40, maka total semuanya tuh 150. Ini expect-nya tuh sama semua, ada residualnya juga, dan tes statistiknya tuh di T-score tuh ada 4,000, TF-nya tuh ada 2, asimsiknya tuh ada 0,135. Maka interpretasinya ada, jadi 0,135 itu lebih besar dari 0,05, maka HO-nya itu diterima. Terus kesimpulannya itu bahwa varian rasa kopi yang digemari oleh konsumen di antaranya cappuccino, americano, hazelnut adalah sama. Selanjutnya kita ke soal ujiran nomor 5. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui posisi duduk pada mahasiswa dan mahasiswi apakah secara random atau tidak. Hipotesisnya itu saya buat ini untuk hipotesis nolnya tuh mengetahui jawabannya dan tidak pada pernyataan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas bersifat random. Dan hipotesis alternatifnya itu mengetahui jawabannya dan tidak pada pernyataan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas tidak bersifat random. Setelah itu masuk ke SSPS-nya tadi. Nah, kita buat ulang. Terus itu pindah ke sini. Kita tulis mahasiswa untuk yang pertama.
enter. Terus yang kedua itu ada jenis kelamin. Terus desimalnya ini 0, ini juga 0. Terus values-nya tadi kan karena ada laki-laki dan perempuan, jadi kode 1 itu untuk laki-laki. Terus kode 2 itu untuk perempuan. Terus kita add. Selanjutnya klik OK. Nah, setelah seperti ini kita pindah ke data view. Untuk datanya tadi saya sudah buat di sini tadi. Ini untuk mahasiswa, jenis kelamin, dan kode. Setelah itu kita masukkan tadi. Ini terus jenis kelaminnya tadi kita juga masukkan tadi kan sesuai kode. Kode 1 untuk laki-laki, kode 2 untuk perempuan. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke analyze, terus non-parametric test, legalize dialog, pilih yang runs. Itu kita pilih yang jenis kelamin, masukkan ke test variable list, terus kita pilih yang min. Terus obtains-nya nih, pilih yang descriptive. Terus continue, klik OK. Nah, ini output dari data tadi. Yang pertama ada deskripsi statistik, yang jenis kelaminnya ada 25, min-nya tuh 1,60, state definition nih ada 0,500, minimumnya tuh 1, maksimumnya 2. Run testnya ada test value 1,060, cheese lebih kecil dari test value tuh ada 10, cheese lebih besar sama dengan test value ada 15, total cheese-nya 25, number of runs ada 12, z-nya tuh ada minus 0,213, asymptotic totalnya tuh ada 0,831. Jadi interpretasinya itu asymptotic totalnya tadi kan 0,831 itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Selanjutnya kita masuk ke angka 6 dari ujian. Seorang mahasiswa ingin mengetahui random atau tidaknya jawabannya dan tidak pada pernyataan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas. Terus ini hipotesisnya itu saya tulis. Untuk hipotesis nolnya itu mengetahui jawabannya dan tidak pada pernyataan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas bersifat random. Untuk hipotesis alternatifnya itu mengetahui jawabannya dan tidak pada pernyataan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas tidak bersifat random. Lanjut kita masuk ke SPSS-nya. Ini kita buat ulang. Nah, kita pilih variable view. Terus pertama itu kita tulis mahasiswa. Selanjutnya yang kedua itu jenis jawaban. Nah, tadi di sini kan ada jenis jawaban ya dan tidak. Jadi value-nya tuh kita pilih, kita tulisnya tuh jenis ya dan tidaknya tuh di jenis jawaban. Jenis jawaban. Yaitu desimalnya tuh kita 0, ini juga 0. Setelah itu jenis jawaban tuh ya dan tidak, maka kita tulis di jenis jawaban. Untuk yang kode pertama itu ya. Kedua itu tidak. Terus kita klik OK. Yaitu kita pindah ke data view. Nah, di sini kan mahasiswa dan jenis jawabannya. Untuk mahasiswa tadi kan total semua kan 40. Jadi kita tulis dari nomor 1 sampai 40. Terus jenis jawaban tadi ya dan tidaknya. Jadi di sini karena saya belum buat datanya, maka saya pakai manual aja. Ini saya sudah tulis dari nomor 1 sampai 40. Selanjutnya kita ke jenis jawaban. Nah, setelah semuanya sudah
tulis. Ini kan jenis jawaban tadi kan secara random, tadi sudah ditulis. Terus kita masuk ke analyze, non-parametric test, legalisasi dialog, runs. Terus yang kita pindahkan adalah jawaban ke test parabolis. Terus ini jangan lupa diganti min, terus obtensinya tuh descriptive, continue, dan oke. Nah, jadinya seperti ini. Terus di runs testnya tuh ada test value-nya tuh 1,45, thesis lebih kecil test value itu udah 2, thesis lebih besar sama dengan test value-nya tuh 18, total thesisnya tuh 40, number of runs-nya tuh ada 8, nilai Z-nya tuh ada minus 3,981, dan asymptotic totalnya tuh ada 0,0000. Ada 0,000. Maka interpretasinya itu untuk mengetahui jawabannya dan tidaknya pada pernyataan yang diajukan kepada mahasiswa di kelas bersifat random atau acak. Selanjutnya kita masuk pada uji C kuadrat MC-NEMR. Soal nomor 7, pusat pembelajaran di suatu universitas ingin mengetahui minat dosen dan penggunaan e-learning sebelum dan sesudah pelatihan. Kode 1, dosen berminat menggunakan e-learning. Kode 0, dosen tidak berminat menggunakan e-learning. Untuk datanya saya sudah pindahkan ke Excel. Nah ini sudah. Setelah itu hipotesisnya itu HO tidak terdapat minat dalam penggunaan e-learning sebelum dan sesudah pelatihan. HA-nya terdapat minat dalam penggunaan e-learning sebelum dan sesudah pelatihan. Selanjutnya kita uji di SSPS-nya tadi. Ini kita hapus dulu buat ulang. Nah, kita pilih variable view sebelum sesudah. Setelah itu desimalnya 0. Ini juga 0. Terus pilih ke values, terus ini kode 0-nya tadi tuh dosen tidak berminat. Terus kita add. Terus untuk kode 1-nya itu dosen berminat. Terus kita add juga. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita pindah ke data view. Di sini kita isi yang tadi. Sebelum dan sesudahnya itu di sini. Selanjutnya setelah semua datanya sudah tertulis di sini, jumlah semua kan ada 50. Terus kita pilih analyze, non-parametric test, legalisasi dialog, to relate sample. Terus ini kita pindahkan sebelum dan sesudahnya di test pairs. Ini sebelum dan ini sesudahnya. Setelah itu jangan lupa ini kita pilih MC-NEMR-nya, obtention-nya tuh descriptive, continue, terus klik OK. Nah, jadi ini hasilnya. Yang pertama itu selanjutnya ini ada di cross tab-nya nih sebelum dan sesudah. Ini dosen tidak berminat ada 10, jumlahnya ada 16 yang ini. Terus ada dosen berminat ada 6, jumlahnya 18. Terus pada tes statistik itu nilai N itu yang tadi jumlah datanya tadi itu 50. Statistik totalnya tuh ada 0,052. Maka interpretasinya tuh 0,052 lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya berarti tidak terdapat minat dosen dalam penggunaan e-learning sebelum dan sesudah pelatihan. Selanjutnya kita masuk pada uji tanda. Sebuah perusahaan ingin mengetahui perbedaan mengenai pemberian hukuman dalam mendisiplinkan karyawan yang dilakukan pada 10 divisinya dengan tujuan agar karyawan datang tepat waktu dan tidak terlambat masuk kelas. Nah, data mentalnya tuh sudah saya tulis di sini. Ini, selanjutnya kita masuk pada hipotesis. Untuk hipotesis tanda, HO-nya
tidak terdapat perbedaan pada jumlah karyawan terlambat sebelum diberi hukuman dan sesudah diberi hukuman. HA-nya terdapat perbedaan pada jumlah karyawan terlambat sebelum diberi hukuman dan sesudah diberi hukuman. Selanjutnya kita uji pada uji SSPS. Ini kita hapus dulu, buat ulang, terus pilih variabel. Setelah itu di variabel nih kita tulis tadi kan ini sebelum dan sesudahnya. Jadi yang pertama itu tulis sebelum, 2 sesudah. Lalu ini 0. Ini juga. Ini kita beri label itu sebelum pemberian hukuman dan sesudah pemberian hukuman. Selanjutnya ke data view. Ini kita ambil ke data mentah yang tadi sudah saya buat. Data ini tadi di Excel. Lalu saya copy, lalu saya pindahkan ke yang sebelum. Terus yang sesudahnya juga sama. Saya copy, lalu saya pindahkan ke sini. Udah. Nah, setelah seperti ini kita langsung aja ke analyze dan parametric test, legalistic dialog, terus to relate. Ini kita pindahkan sebelum pemberian hukuman dan ini sesudah, pindahkan, dan jangan lupa centang ke signe. Terus option-nya tuh pilih yang deskriptif, continue, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya tadi. Dari deskripsi statistik itu berdasarkan tabel output statistik deskriptif. Di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata jumlah karyawan terlambat sebelum diberi hukuman itu 6,40, dan setelah diberi hukuman itu minimalnya tuh ada 3. Setelah itu pada tabel frekuensinya tuh negatifnya tuh ada sebanyak 8, positifnya tuh sebanyak 2, TS-nya tuh sebanyak 0, totalnya tuh 10. Maka kesimpulannya ada juga tes statistik X-Tile 0,109. Maka kesimpulannya tuh bahwa yaitu tidak terdapat perbedaan mengenai jumlah karyawan sebelum diberi hukuman maupun sesudah diberi hukuman. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ke-9, tanda Wilson. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas lengkap di kantor. Ini datanya sudah saya tulis juga di Excel, pindahkan ke Excel. Ini, terus kita langsung ke hipotesisnya saja. Hipotesisnya itu untuk HO-nya tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas. HA-nya terdapat perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas. Langsung masuk ke SSPS-nya. Kita uji pada SSPS-nya. Ini kita hapus dulu, buat ulang. Nah, setelah itu kita pilih yang variable view tadi. Di sini tadi kan ada tertulis bahwa sebelum dan sesudah pemberian fasilitas. Maka pada variabel pertama ini kita tulis sebelum, 2 sesudah. Terus di label ini desimalnya kita pilih 0 dulu. Setelah itu ini juga 0. Lalu di labelnya itu saya tulis sebelum pemberian fasilitas. Terus yang kedua sesudah pemberian fasilitas. Selanjutnya ke data view, kita pindahkan data mentahnya tadi. Ini kita pilih yang sebelumnya, kita copy,
terus kita masukkan ke yang sebelum. Selanjutnya sesudah kita copy terus pindahkan. Selanjutnya setelah seperti ini, kita langsung ke uji analysis-nya dan parameter test. Klik list dialog, terus pilih yang to relate sample. Terus pindahkan ke test paris sebelum dan sesudah. Ini kita pilih illustration, terus option-nya tuh descriptive, continue, klik OK. Lalu ini outputnya. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas. Lanjut, kita masuk ke main Whitney. Soal yang ke-10. Seorang manajer ingin mengetahui kemampuan karyawan barunya melalui hasil tes berdasarkan asal daerah. Dibentuklah 2 kelompok karyawan baru yang berasal dari Yogyakarta dan dari luar Yogyakarta. Ini datanya sudah saya buat di Excel juga. Nanti saya tinggal copy. Selanjutnya pada hipotesisnya, untuk hipotesis nolnya tuh tidak terdapat perbedaan signifikan hasil tes berdasarkan asal daerah pada kedua kelompok karyawan baru. Hipotesis alternatif, terdapat perbedaan signifikan hasil tes berdasarkan asal daerah pada kedua kelompok karyawan baru. Langsung aja kita uji pada uji SSPS. Ini kita ke variable view. Terus ini kita masukkan tadi. Selanjutnya pada variabel yang pertama itu kita tulis hasil tes. Selanjutnya yang kedua asal. Selanjutnya ini 0. Ini juga 0. Terus value-nya tuh pilih yang pertama, kode pertama tadi dari Yogyakarta ya. Yogyakarta. Terus kita add yang kedua dari luar Yogyakarta. Add, terus kita klik OK. Terus kita pindah ke data view. Ini ada hasil tes sama asalnya, kita pindahkan. Ini hasil tesnya. Nah, ini yang asalnya tadi kan. Setelah itu yang asal tadi kan dari Yogyakarta itu kode 1 kita tulis sampai di 15. Setelah itu kita copy tadi yang dari luar Yogyakarta. Nih. Dari 16. Nah, kita ke uji analyze, non-parametric test, legal dialog, to independent samples. Ini kita reset dulu, masukkan hasil tes di atas, terus asalnya itu di bawah. Setelah itu kita ke define groups, terus 1, terus 2. Itu continue, setelah itu tensionnya tuh descriptive. Nah, setelah itu continue, itu OK. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi interpretasinya tuh pada deskriptif statistik itu hasil tesnya tuh ada 30, asal juga 30. Min pada hasil tes tuh 80,57. Asalnya 1,50. Terus deviation itu 6,689, asal 0,509. Minimum dari hasil tes itu 70, maksimumnya tuh 94. Asal tuh minimumnya tuh ada 1, maksimumnya ada 2. Setelah itu ke range-nya tuh ada hasil tes juga. Ini ada 15, model rank-nya tuh ada 15,33. Itu untuk yang pertama, yang kedua 15,67. Terus sum of ranks-nya tuh ada yang pertama 230, 230,000,
yang kedua 235.000,000. Terus tes statistik, statistik to toiletnya tuh 0,935, maka 0,935 ini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Jadi kesimpulannya itu terdapat perbedaan signifikan hasil tes berdasarkan asal daerah pada kedua kelompok karyawan baru. Selanjutnya kita ke nomor 11, pada uji quick Cochrane-nya. Itu penelitian dilakukan pada mahasiswa manajemen untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan keyakinan diri mahasiswa dari mulai semester 1 sampai semester 4 terhadap peningkatan IPK. Dari 1 yakni yakin dan kode 0 tidak yakin. Data mentahnya saya sudah siap. Sini. Selanjutnya kita masuk ke hipotesisnya. Q-nya tuh HO-nya tidak terdapat perbedaan pengaruh keyakinan diri mahasiswa terhadap peningkatan IPK. HA-nya terdapat perbedaan pengaruh keyakinan diri mahasiswa terhadap peningkatan IPK. Selanjutnya kita uji SSPS-nya. Ini kita berulang datanya, yaitu pilih variabel view-nya. Yang pertama itu semester 1. Semester 2, semester 3, yang keempat tuh semester 4. Selanjutnya kita ke data view. Sini kita copy tadi yang sudah tadi ini, kita pindahkan yang sudah saya copy tadi. Ini semester 2 punya, copy, terus kita pindahkan lagi semester 3, copy, terus kita pindahkan lagi semester 4, copy, terus pindahkan. Analyze non-parametric test, regression dialog, kita pilih correlate sample. Ini kita pindahkan dari semester 1 sampai semester 4 ke tes variabel. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa pilih yang Cochrane Square. Ini. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa pilih yang Cochrane-nya. Terus klik OK. Ini hasil dari output uji quick Cochrane tadi. Selanjutnya, ini interpretasinya tuh berdasarkan tabel frekuensinya tuh terdapat data dari semester 1 sampai semester 4. Terus berdasarkan tabel statistiknya tuh jumlah sampel sebanyak 10. Terus nilai hitung untuk quick Cochrane-nya tuh sebesar 2,143. Terus DF-nya itu ada 3 dan asumsinya tuh ada 0,453. Maka 0,453 ini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan pada keyakinan diri mahasiswa dari semester 1 sampai semester 4 terhadap peningkatan IPK. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ke-12 di uji Friedman. Sebuah perusahaan ingin mengetahui kepuasan karyawan terhadap perusahaan sejak 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Penilaian kepuasan skors dari 1 sampai 10, subjeknya terdiri dari 10 karyawan senior yang sudah bekerja sama selama 15 tahun di perusahaan tersebut. Ini datanya sudah saya pindahkan juga ke sini, Excel. Terus kita langsung masuk ke hipotesis saja. Pada hipotesisnya, pada uji Friedman-nya tuh nilai hipotesis nolnya itu tidak terdapat perbedaan tingkat pemahaman kepuasan karyawan terhadap perusahaan sejak 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Hipotesis alternatif terdapat perbedaan tingkat pemahaman kepuasan karyawan terhadap perusahaan sejak 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga.
Selanjutnya kita uji pada uji SSPS-nya. Ini kita hapus dulu. Kita buat data ulang, terus ke variable view. Selanjutnya pada variable view ini yang pertama tuh kita tulis, tadi kan ada tahun-tahunnya. Terus kita tulis pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini desimalnya masih 0 saja. Ini juga. Nah, setelah itu pindah ke data view. Terus kita pindahkan tadi tahunnya tadi. Ini ke situ. Terus pindahkan ke yang tadi. Nah, setelah seperti ini, terus kita uji analyze non-parametric test, lagi dialog, pilih correlate samples, terus tahun 1 sampai 1, 2, 3 ini pindah ke test variable. Kita pindahkan tahun 1, tahun 2, tahun 3. Terus ini kita pilih treatment. Terus klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. 0,025 ini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya tuh terdapat perbedaan tingkat pemahaman kepuasan karyawan terhadap perusahaan sejak 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Selanjutnya kita masuk pada soal ke-13, uji Crusoe-Wallis. Itu seorang manajer ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penjual sales dengan menggunakan metode A, metode B, dan metode C. Penelitian dilakukan terhadap 3 kelompok sampel dengan masing-masing beranggotakan 10. Datanya ini sudah saya pindahkan ke Excel. Seperti ini. Selanjutnya kita ke hipotesisnya. Untuk hipotesis saya tulis, untuk hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan tingkat penjualan sales dengan menggunakan metode A, metode B, dan metode C. Hipotesis alternatif terdapat perbedaan tingkat penjualan sales dengan menggunakan metode A, metode B, dan metode C. Selanjutnya kita uji pada uji SSPS-nya. Ini kita buat ulang datanya. Nah, pada variable view-nya ini yang pertama kita tulis tingkat penjualan. Terus yang kedua ada metode. Setelah itu desimalnya kita kasih 0. Ini juga 0. Terus pada values yang metodenya tuh kita kode 1 itu untuk metode A. Terus kita klik OK. Selanjutnya kita pindah ke data view ini, kita masukkan yang tadi datanya tadi. Selanjutnya setelah selesai diisi seperti ini, kita langsung ke non-parametric test, legalisity dialog, terus ke independent sample, terus yang dimasukkan di test variable list ini tingkat penjualan, metodenya dimasukkan ke group variable. Terus living range-nya tuh minimumnya tuh 1, maksimumnya tuh 3 karena kita menggunakan 3 metode. Selanjutnya option-nya tuh descriptive, continue, Crusoe Wallis ini. Selanjutnya kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ke-14 pada uji korelasi Spearman rank. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ke-14 pada uji Spearman rank. Suatu penelitian dilakukan untuk mencari hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan karyawan. Penelitian melibatkan 15 karyawan sebagai sampel, skor menggunakan skala 1 sampai 10. Untuk datanya saya sudah buat di Excel seperti ini tadi. Lalu kita langsung ke ininya, hipotesisnya untuk Spearman-nya. Untuk hipotesis 0 tidak terdapat korelasi hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan karyawan. Hipotesis alternatif terdapat korelasi hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan karyawan. Selanjutnya kita uji pada uji SSPS. Ini kita buat data ulang.
terus ke variable view. Selanjutnya pada variable view-nya ini, variable yang pertama itu kita tulis komitmen, terus kedua kepuasan. Ini desimalnya ini kita kasih 0 saja. Terus pada label ini kita tulis komitmen organisasi, terus yang kedua kepuasan karyawan. Selanjutnya ke data view ini kita masukkan tadi datanya ini, komitmen organisasi dengan komitmen kepuasan karyawan. Kita masukkan ini. Setelah kita copy, kita masukkan ke sini tadi, kita paste. Nah, setelah seperti ini kita langsung ke uji analyze, correlate, bivariate, terus komitmen organisasi pindahkan ke sini. Nah, setelah itu personnya ini kita ganti dengan spiritman to tailored. Ini sudah, setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Interpretasinya itu kesimpulannya 0,16 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya tidak terdapat korelasi hubungan antara komitmen organisasi dengan kepuasan karyawan. Selanjutnya kita akan masuk pada uji yang terakhir, yang nomor 15, itu uji korelasi Kendall-Tau. Seorang manajer perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat korelasi positif dan signifikan antara promosi dengan minat beli konsumen karyawan. Sampel yang digunakan 15 konsumen, skor menggunakan rentang 1 sampai 10. Datanya juga sudah saya pindahkan ke Excel. Seperti ini. Setelah itu kita ke hipotesisnya. Untuk hipotesisnya saya tulis hipotesis 0, tidak terdapat hubungan antara promosi dengan minat beli konsumen karyawan. Hipotesis alternatif, terdapat hubungan promosi dengan minat beli konsumen karyawan. Selanjutnya kita langsung uji, yaitu promosi. Yang kedua minat beli. Terus ini kita kasih 0 juga. Ini juga 0. Terus pindah ke data view. Kita copy tadi data tadi yang di Excel. Setelah itu kita pindahkan ke SSPS yang tadi. Nah, setelah seperti ini kita akan uji analyze, correlate, bivariate, terus kita pindahkan juga kayak tadi. Ini di sini, ini ke sini, terus ini juga ke sini. Terus ini correlate-nya kita pindah kita centang di Kendall-Tau, selanjutnya klik OK. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Ini merupakan hasil dari output Kendall-Tau. Demikian penjelasan tentang non-parametik dari saya. Saya ucapkan terima kasih.